Dunia menyaksikan babak baru dalam perang dagang yang tak kunjung usai antara Amerika Serikat dan China. Awalnya, banyak analis memprediksi Amerika Serikat akan mempertahankan dominasinya. Tetapi realitas pada awal 2025 justru menunjukkan sebaliknya. China dengan strategi jangka panjang yang terukur berhasil mengambil inisiatif, sementara Amerika Serikat terjebak dalam kebijakan proteksionis yang kontraproduktif. Dolar Amerika Serikat yang diharapkan menjadi senjata andalan Washington justru terperosok. Sementara itu, yuan Cina tetap stabil, mencerminkan ketahanan ekonomi yang dibangun Beijing selama puluhan tahun. Ambisi Amerika Serikat yang berbalik menghantam diri. Sendiri pada Januari 2025, indeks dolar Amerika Serikat anjlok hampir 10%, menyentuh level terendah sejak 2018. Penurunan ini seharusnya menjadi momentum bagi Amerika Serikat untuk meningkatkan ekspor. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Biaya produksi di sektor manufaktur Amerika Serikat melonjak akibat ketergantungan pada komponen impor dari Cina. Tarif tinggi yang diterapkan pemerintahan Trump, bea masuk mencapai 2,45% untuk barang elektronik dan suku cadang mobil, ternyata menjadi bumerang. Pabrik-pabrik Amerika Serikat kelimpungan, barang setengah jadi tertahan di pelabuhan, rantai pasok kacau, dan inflasi mulai menggerus daya beli konsumen. Scott Bessent, ekonom yang vokal mendukung kebijakan America First, menyerukan agar China menahan nilai yuan agar tidak ikut melemah. Namun, Beijing menolak permintaan ini. Alih-alih mengikuti permainan ASS, China justru memangkas suku bunga pinjaman menjadi 3,35% pada Maret 2025, mendorong permintaan domestik tanpa mengorbankan stabilitas yuan. Ini bukan sekadar perang tarif, tapi perang strategi. Amerika Serikat terjebak dalam retorika jangka pendek, sedangkan China bermain untuk dekade berikutnya, ujar David Bloom, ahli strategi HSBC. Data dari Flexport dan National Retail Federation (NRF) pada April 2025 mengonfirmasi kekacauan yang terjadi di Amerika Serikat. Volume pengiriman barang dari Cina ke pelabuhan Los Angeles dan Long Beach merosot 60%. Retail raksasa seperti Walmart dan Target memperingatkan bahwa persediaan barang di gudang mereka hanya cukup untuk 5-7 minggu ke depan. Sektor elektronik dan furnitur menjadi yang terparah. Harga elektronik konsumen naik 32%, sementara furnitur impor melonjak 45% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan biaya ini langsung terasa di tingkat konsumen. Indeks harga konsumen (CPI) untuk barang inti Amerika Serikat melonjak 1,1% pada Maret 2025. Lonjakan bulanan tertinggi sejak 2021. Ini adalah badai sempurna. Tarif tinggi, pasokan terhambat, dan dolar yang lemah memperburuk inflasi, kata Mark Zandi, kepala ekonom Moody's Analytics. Pemerintah Amerika Serikat berdalih bahwa dampak tarif bersifat sementara, tetapi waktu terus berjalan. Sementara Washington sibuk dengan retorika. Beijing dengan tenang memperkuat posisinya. Perbedaan pendekatan Amerika Serikat dan China terlihat jelas dari kebijakan moneter. Yuan hanya terdevaluasi 3,2% sepanjang 2025. Jauh lebih stabil dibandingkan devaluasi dolar 14,5% selama Perang Dagang 2018. Bank Sentral China, PBOC, menyuntikkan stimulus senilai 1,5 triliun yuan, sekitar 210 miliar dolar, ke perbankan domestik, menjaga likuiditas tanpa memicu pelarian modal. Ekspor China tetap kuat, dengan surplus perdagangan mencapai 13 miliar dolar pada Maret 2025, didorong permintaan dari negara ASEAN dan Amerika Latin. Sebaliknya, dolar Amerika Serikat terus melemah. Selisih imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat dan China menyempit hingga 32 basis poin, margin terkecil sejak 2006, mengurangi daya tarik investasi di AS. Dolar menjadi korban dari ketidaksiapan industri AS. Amerika Serikat ingin dominan, tetapi infrastruktur manufakturnya belum siap, ujar Ruchir Sharma, analis Morgan Stanley. Tekanan Amerika Serikat tidak hanya datang dari front ekonomi China. Sekutu terdekatnya, Inggris, juga menjadi sorotan. Peter Navarro, mantan penasihat perdagangan Trump, mengecam Inggris sebagai pelayan komunis China karena menolak memutus hubungan dagang dengan Beijing. Namun, data berbicara lain.
7,3% impor Inggris berasal dari China, termasuk komponen kritis untuk kendaraan listrik dan farmasi. Menteri Keuangan Rachel Reeves menegaskan, melepaskan diri dari ekonomi terbesar kedua di dunia adalah tindakan bodoh. Pemerintah Inggris diam-diam memilih pragmatisme. Meski memblokir investasi China di sektor sensitif seperti 5G dan nuklir, London tetap membuka peluang bagi perusahaan China seperti BYD untuk IPO di Bursa Efek London. Inggris tidak bisa mengikuti tekanan buta Amerika Serikat. Mereka harus memprioritaskan kepentingan industrinya sendiri, kata Fiona Hill, mantan penasihat Dewan Keamanan Nasional AS. Perang dagang Amerika Serikat-Cina tidak lagi sekadar pertarungan bilateral. WTO mencatat ekspor Cina ke blok BRICS, Brazil, Rusia, India, Afrika Selatan naik 19,4% pada kuartal pertama 2025. Sementara ekspor ke Amerika Serikat turun 3,7%. Uni Eropa juga menggeser fokus, meningkatkan perdagangan internal sebesar 12% untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat dan China. Adam Tooze, sejarawan ekonomi, menyebut fenomena ini sebagai uji stres globalisasi. Negara-negara kini harus memilih antara dolar yang aman atau yuan yang terjangkau. Kita mungkin menyaksikan lahirnya tatanan ekonomi multipolar, di mana loyalitas tidak lagi ditentukan oleh ideologi, tetapi oleh biaya dan efisiensi, ujarnya. Di tengah ketidakpastian, kedua kubu terus membangun narasi. Amerika Serikat menyuarakan ketahanan industri, sementara Cina menggaungkan kemitraan win-win. Namun, di balik retorika, keduanya terjebak dalam kebuntuan. Pertemuan rahasia antara delegasi Amerika Serikat dan Cina digelar, tetapi tidak ada pihak yang ingin terlihat lemah dengan mengajukan kompromi pertama. Posisi jual bersih terhadap dolar Amerika Serikat mencapai 17,2 miliar dolar pada April 2025, mencerminkan skeptisisme investor. Jika dolar terus jatuh, Amerika Serikat akan kehilangan alat diplomasi terkuatnya, kepercayaan global, kata Alicia Garcia Herrero, ekonom Natixis. Perang dagang ini mengajarkan satu hal, ekonomi global terlalu kompleks untuk dikendalikan oleh satu negara. Kebijakan tarif Amerika Serikat justru mempercepat pergeseran kekuatan ke Asia dan Amerika Latin. Cina, meski tak sepenuhnya menang, berhasil memanfaatkan momentum untuk memperluas pengaruh. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang menang, tetapi bagaimana dunia beradaptasi dengan kenyataan baru. Apakah kita sedang menyaksikan keruntuhan hegemoni dolar, atau hanya fase transisi menuju sistem yang lebih inklusif? Hasil akhirnya tergantung kemampuan negara-negara untuk menemukan keseimbangan antara proteksionisme dan kolaborasi. Bagaimana menurut Anda langkah Amerika Serikat dan China dalam perang dagang ini? Apakah proteksionisme adalah solusi atau justru jalan menuju stagnasi? Sampaikan pemikiran Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi untuk update terkini seputar ekonomi global. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di analisis berikutnya.